Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Semoga pagi hari ini membawa keberkahan dan semangat kebaikan untuk kita semua. Seperti biasa, di hari Selasa pagi kita kembali hadir dalam program yang penuh inspirasi dan pencerahan, Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Pada kesempatan kali ini, Sudut Mata akan mengangkat tema memahami dan menanti Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang selalu dinanti oleh setiap muslim dengan penuh harap dan doa. Dan pagi ini telah hadir bersama kita Dr. Haji Ahmad Jalili, LC MSy, yang akan berbagi ilmu, pemahaman, serta hikmah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut malam istimewa tersebut. Langsung saja untuk memandu obrolan seru dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mastur Tahir. Silakan Bang Mastur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir, kilasan ke-32. Maknanya tokoh yang ke-32 kita undang dan siap alhamdulillah hadir bersama kita. Ya. Para pendengar sekalian, pada hari ini telah hadir di studio ya Dr. Haji Ahmad Jalili LCM SY ya. Jadi tiga gelarnya yang disandang beliau nih. Ya, kita akan meminta beliau membagikan sharing ilmu dan pengalamannya pada kita dengan tema memahami dan menanti Lailatul Qadar. Baik para pendengar, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan dulu bahwa acara ini disponsori oleh satu Topnet, kemudian Apicom Multimedia dan Pinang Advertising. Anda para pendengar bisa berpartisipasi dan kami menanti partisipasinya di Facebook Radio Pandawa FM, Instagram @PandawaRadio, YouTube Pandawa Radio FM, serta web streaming website www.pandawafm.com. Baik para pendengar sekalian, seperti biasa sebelum kita beranjak ya mengulas dan berbincang tentang tema kita pada hari ini, kita berbincang dulu ya tentang kehidupan beliau ya. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Ahmad Jalili LCMC SY. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. sapa para pendengar dulu. Ya, para silakan. pendengar yang luar biasa dimanapun berada. Semoga sehat semua, berkah semua, puasa kita lancar, tanpa hambatan, tanpa kendala, dan bisa menggapai Lailatul Qadar. Amin. Ini saum yang ke-20 ya? 20 ya. atau 21 ini. 20. Ya, tergantung mulai dari mana. Oh iya. Oke, kita ikut pemerintah, hitungannya ikut pemerintah, hitungan resminya. Ya, baik. Nama Dr. Haji Ahmad Jalili LCM SI. Ya, saya ingin saya teringat menyebut nama beliau ini Ahmad Jalili, teringat Galileo Galilei. Gitu. Saya kadang-kadang agak ini Galileo Galilei ini nampaknya namanya. Ya. Dari 3 gelar tuh, kalau bisa diberikan pengalaman pendidikannya, perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Ya. Jelas nama tadi Ahmad Jalili, Ya. gelar akademik saja, Pak. Ya, Ketua, terus ya, suhu kita senior kita. ya S1-nya di LC itu lisan aja S1 di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Oh, Di tahun Yaman. berapa tuh? Di Yaman ya? Dari tahun 2003 sampai 2009. 2003-2009. Zaman dulu sih, zaman belum ada lah handphonenya kita. 2003 masih surat menyurat. Ada 2003 belum Sudah ya? ada, tapi mahasiswa itu belum punya lah mungkin. Oh iya, masih belum punya lah ya. Ya betul. 2003 sampai 2009 saya di Yaman lah, di Oh iya. Tarim Hadramaut.
Ya. di Universitas Al-Ahqaf. Hadramaut itu nama kota. Ya. Tahrim itu kampung. Tahrimnya? Iya, Hadramaut itu provinsi. Provinsi Hadramaut. Ngeri namanya itu. Hadramaut gitu ya. Ya emang sejarahnya mengerikan itu emang. Oh ngeri. Hadramaut menghadirkan kematian. Masya Allah. Hadramaut. Jadi kalau datang ke sana udah harus siap mati. Ya. Minimal mematikan hubud dunia kita lah. Oh, ya, terus? Hadramaut. Sebentar, Hadramaut itu berapa provinsi? Di Yaman itu? Lupa saya ada berapa provinsi lah. Jelas banyak lah. Ibu kotanya Sana'a. Sana'a. Ya, Sana'a, Hudaidah, Aden, Hadramaut. Iya. Totalnya kurang tahu lupa lah. Ya, kalau Ya, ingat jelas tidak terlalu luas lah. tidak terlalu luas ya. Penduduknya pun sekitar dulu paling 20 juta saja. 20 juta. Kalau teringat Yaman tuh teringatlah hadis Rasulullah mengutus Ibnu Ya, Ibnu Mu'adz Mas'ud. bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, ya. Yaman. Ya tentang apa? Bima taqdi. Ya. Nah, kalau ada perkara kira-kira bagaimana cara memutus? Itu teringat. Teringat Yaman, teringatlah beliau ya. Jadi itu ya. Terus S1-nya di situ. Kemudian Lalu S2 di UIN Sultan Syarif Qasim tahun di Pekanbaru Riau tahun 2012 sampai 2014. Oh, ada ya. jeda lah ya. Jeda 4 tahun ya. Ya. Jeda itu waktu itu ke mana? Ngajar. Sambil sedang mengajar lah di Batam. Kita dulu di Batam punya lembaga studi Islam, lembaga bahasa Arab, Oh. studi Islam di Muhammadiyah Batam. Muhammadiyah sekarang jadi kampus. Ya, di kampus. Di Sekolah Tinggi Ilmu Internasional STIT Internasional Muhammadiyah Batam. Sekolah Tinggi Internasional Muhammadiyah Batam. Awal cikal bakalnya lembaga bahasa Arab dan studi Islam. Oh yo gitu. Cikal bakalnya lembaga bahasa Arab studi Islam Said bin Zaid namanya. Dan saya di sana dari 2010 lah sampai 2019. 2010 sampai 2019. Jadi termasuk orang pertama atau pendirinya malah? Nah, tidak, ini masuk ya Awal studi mula. pengetahuan lah. Ya, Untuk 2019. merintis lembaga bahasa Arab tersebut. Oh, Dan banyak juga alumni yang berkiprah. Apalagi dulu kampus itu dikenal oleh kampus pelajar luar negeri. Ke zaman dulu 2013-14 sekitar 80% mahasiswa asing dulu. Mahasiswa luar negeri. Luar negeri. Luar negeri dari mana? Ya negara tetangga lah, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina. Oh gitu ya. Ya. Tahun baru itu lembaga studi Lembaga itu. bahasa Arab Iya, itu. iya. Kalau sekarang Malah jadi sekarang sudah S1 ya sudah lebih mungkin sudah beda program dan beda administrasi. Tentu dulu kan memang ada berbeasiswa lah. Sekarang ya beasiswa mungkin kurang, maka dari luar pun mungkin belum ada lagi lah. Oh jadi luar negeri itu beasiswa dari Muhammadiyah Iya. atau dari pemerintahnya? Dari Muhammadiyah bersama dengan sebuah lembaga lah untuk mengembangkan lembaga itu. Oh begitu ya. Muhammadiyah ini terkenal Ya. jaringannya cukup Jaringan. luas ya dan boleh dikatakan organisasi yang Jadi saya lama di sana lah, di Batam 9 tahun mengabdi di sana. ya sampai 2019. Di lembaga bahasa Arab ya sampai 2019. Nah, kemudian S3-nya nih di mana nih? 2019 kami sekarang bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beralamat di Bintan di Setia Besar dari tahun 2019 lah sampai saat ini. Lalu 2021 kami melanjutkan Ke S3 mana? di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Oh, jadi pertama di Hadramaut, ya, tapi tidak sampai maut ya. Terus Terus mau masih hidup lah kan. ke Pekanbaru, Pekanbaru, kemudian ke Jambi. Iya, ke Oh, Jambi. iya, iya. Nah, ini kalau boleh tahu nih jurusannya itu kan ada tuh LC-nya itu jurusan apa tuh artinya? Ya kan saya alhamdulillah di S1 itu ambil jurusan Syariah wal Qanun ya, atau Syariah wal Qanun. Syariah hukum lah. Nah, kan untuk hukum ya. Iya. Ya, Syariah terus. hukum. Memang kampus kalau hukum agak lama dia kuliah ya. Ya, 6 tahun lah. Ya. Cepat hukum. Lalu di S2 pun sama, masih di hukum Islam. Hukum Islam syariahnya. Dan S3 di ilmu syariah. Ilmu Saya syariah. masih berkutik di syariah semua. Oh. Jadi background saya di syariah. Bukan di Jadi politik. betul-betul apa namanya? Linear betul lah, ya. Nyambung Iya. lah, nyambung. S1 syariah, S2 syariah, dan S3-nya syariah. Syariah. Jadi LC ini memang gelar S1 kalau di luar negeri ya, terutama di Timur Tengah. Tidak juga. Lisan saja. Justru saya tertulis lisan declarius nasional, tapi sekarang ada problem di kita nih ketika gelar itu bachelor dianggap D2. Oh, iya. Gitu kan. Ah. Dengan
BSc misalnya, Yeah. Bachelor of apa kan, Yeah. gelarnya. Karena sudah populernya itu ya, jadi itu biasanya dipakai. Karena kita tidak ada penggelaran di situ. Oh. Maka S2 pun sama, di luar magister saja, MA. Oh, tidak gitu. tidak di kita kan, MA apa, macam MAG, MHI, MPD, MH, itu kan. Saya itu S2 saya MSc kan, magister syariah. Nah, itu berubah tuh hanya di tahun 2014 saja kayak ada gelar MSc itu ya. Setelah itu tak ada lagi muncul. Iya, Maka sekarang bi- udah berubah Maka lagi. bisa menandai siapa yang gelarnya itu berarti dia alumni tahun berapa, angkatan tahun berapa banyak. Nah, kita di Indonesia tapi kalau di luar dia banyak satu saja. S1 Iya, iya. listen atau baccalaureus, S2-nya magister. Kalau di Arab S3 ya doktor. Iya. Tidak di spesifikasi kita. Dulu itu kalau sarjana pendidikan baik Islam maupun tidak ya, nah, itu tetap SPD. SPD saja kan. Iya. Setelah itu berubah tambah I-nya. Iya. Sekarang balik Berubah lagi. balik lagi. Ya Balik Allah. SPD saya. Untuk nama saja kadang-kadang kita nggak selesai. Dulu pernah namanya SMA, setelah itu SLTA, SLTA. kemudian SMO. Kalau sekarang Iya, iya. SMA. Ya. SMA. Kerja merubah itu saja dan memang kesannya cuma merubah huruf, tapi itu besar biayanya kan. Ya karena merubah kop surat, merubah papan nama segala macam. Ada dampaknya kan. Iya, supaya nampak ada kerja gitu mungkin ya. Oh, tak coba. Mungkin ada sedikit pembeda apa kan, walau alam. Oh ya, pembeda satu menteri dengan menteri yang lain, barangkali gitu kan. Ya ya. Ini ya itu kan pendidikannya. Kalau boleh tahu asal muasalnya, Hane asli mana Oh nih? iya, iya. Namanya aslinya orang kampung juga nih. Kampung dan jauh di sana lah. Di mana tuh? Merantau di sini nih muhajir ya, termasuk benar Muhajirin ya? Hijrah di sini. Dari Memang kita harus hijrah terus lah ya. ya. Dari makan ke makan, dari tempat ke tempat, lokasi ke lokasi. Ah, Ya, aslinya saya dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Berarti orang kita Galo. Ya, mungkin kita galau lah. Kalau tapi tak berarti saya orang Palembang. Orang Palembang kota kan sama orang Sumbar. Orang Oh, Padang ya kota Sumbar kan. tinggal kalau- di Bukan, kalau Sumbar kan bilang orang Padang kan, bukan Padang, awak jauh dari mana kan? Saya Oh, kan iya. orang Palembang kan. Oh iya, jadi Tapi populernya Palembang kan. Oh, Tapi saya di kabupatennya. Kabupaten apa? Ya, suku-suku Pegagan, ini Melayu. Tapi suku Pegagan namanya, daerah Ogan Ilir. Salah satu kabupaten lah di Sumatera Selatan, daerah Ogan Ilir. Dia kan ada Ogan Komering Ulu, Komering Hilir gitu. Ya dulu setelah pemekaran Ogan Komering Ulu dibagi dua, Ogan Komering Ilir pun dibagi dua, pecah menjadi dua. Oh jadi Maka Ogan Komering Ilir, Oki dulu disingkat. Oki dan Itu Ok. dibagi Oki dan OI. Ya. Oh. Saya di OI-nya aja Ogan Ilir aja lah. Lebih dekat lah ada kota, lebih dekat ke Jakabaring lah dulu. Lebih ke arah sana. Nah kalau boleh tahu secara keseluruhan Sumatera Selatan itu sukunya apa tuh? Melayu. Melayu, tapi Melayu sub-suku di apa Sumatera Selatan ya. Cuma tadi sub-suku apa disebut? Saya Pegagan. Sub-suku itu, sub apa? Iya. Bandi. Banyak sukunya, daerah lah. Kalau daerah sini daerah Pegagan. Mungkin nampak dari bahasa dia nanti. Oh, gitu. Kan unik juga di kami itu, Pak Ustur, daerah Palembang itu. Macam-macam bahasanya. Bahkan ada satu daerah saya sendiri tak paham sama sekali omongan dia. Padahal Melayu, bangsa Melayu. Mungkin ya jarak dari sini ke Bintan saja ke Uban, tapi saya tak paham sama sekali bahasa mereka omongan. Tapi suku Melayu gitu. Ya, Hmm. itu bahasa Komering namanya kan. Komering. Ya, dia punya bahasa sendiri gitu. Saya tak paham. Padahal dekat rumah, dekat Ya, kampung. Kan. Jadi kalau kita nggak berbaur tak tahu. Kadang-kadang kita logat saja, tapi daerah kami itu bahasa emang. Bukan hanya sekedar logat intonasi cara dia ngomong. Tapi kalau sehari-hari emang bahasanya. Oh itulah. Orang kita Galo lah itulah bahasa sehari-hari lah ya. Sehari. Di daerah punya bahasa sendiri lah dia. Ya malah sebetulnya suku bangsa Melayu ini kan berasal dari Sriwijaya ya. Sriwijaya itu ya Melayu tua, Melayu kuno lah. Terus sampai diaspora ke sampai ke Bintan ini begitu Pak malam. Badarudin II lah. Iya, itulah anunya tuh. Jadi masih masih satu puak. Satu nasab lah. Ya. Satu nasab ya. Satu silsilah ya. Nah itu terus istri orang sana juga. Istri dari Sumbar. Sumbar, oh gitu. Sumatera Selatan ke Sumatera Barat, Padang. Jumpanya di mana nih? Jumpa ketika sama-sama hijrah di Batam kemarin. Oh. Itu Batam punya kenangan ya gitu. Sudah berapa orang putra nih ya? Ustaz Kiai. Alhamdulillah sudah punya 2 pasang lah, 2 laki, 2 perempuan, udah 4. Oh, 4 ya, dua pasang ya. Iya. Jadi Dr. Haji Ahmad Jalili Haji ini berarti sudah melaksanakan
ibadah haji tahun berapa? Haji di tahun 2007. 2007 ya, luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi para pendengar sekalian, itu sekilas kehidupan beliau. Ya, beliau punya 3 gelar dan linear, itu semua berkaitan dengan hukum syariah. Tapi begini, saya kenal dengan beliau ini, kita ini sejak kapan? Sejak di Dewan Pendidikan ya? Atau sebelum itu sudah kenal? Mungkin sebelumnya tahu. Sebelum tahu aja, tapi belum kenal. intensif ya. Dan kenal ketika sama-sama aktif di Dewan Pendidikan ya. Provinsi Ya, Kepri lah. yang pendidikan Provinsi Kepri ya. 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu masih belum masih aktif kan, Ya, secara aktif, organisasi. masih aktif. Ya, mudah-mudahan aktivitas itu ditunjang oleh pendanaan sehingga ada fungsi yang lebih maksimal lah ya. Siap. Ya, Dewan Pendidikan Provinsi Kepri, beliau bersama saya, para pendengar sekalian, masih di Dewan Provinsi dan aktif. Selain itu sekarang di luar kampus itu apalagi organisasinya? Ya, lumayan banyak lah kesibukan terkait organisasi kemasyarakatan ya. Ya. Ya, di sekitar rumah sendiri kami diamanai menjadi ketua masjid. Oh, ketua masjid di Al-Falah Di itu. Al-Falah. Oh, ketua masjid ya. Ketua masjid, maka lebih banyak di masjid sekarang ini kan. Mohon izin, belum banyak turun ke lapangan karena kita di masjid. Oh ya, Tadi terus di kecamatan kita aktif juga di MUI. Lalu di kabupaten juga ada organisasi, saya termasuk merupakan ketua komisi fatwa MUI Bintan. Oh, Ya, betul. bagian fatwa Bintan. Ya, sesuai dengan jurusan anunya lah ya. Ya, Oke. syariah. Di Badan Wakaf pun salah satu masuk anggota Badan Wakaf Kabupaten Bintan. Ya, luar biasa lah. Anggota Alhamdulillah. di IPHI lah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi, dan kabupaten juga kami aktif. Ya. Itu di antara. Di kampus sendiri sebagai apa Haji Jalil ini? Ya, sekarang di kampus kami baru mendapatkan amanah untuk ketua senat. Ketua Senat? Senat ya? Ya. Apa tuh anunya? Ya, jadi kedudukan senat itu tadi dia yang bisa mengontrol. Semacam apa? DPR-nya pemerintah? Iya, gitu? MPR lah. MPR-nya ya? MPR Ketua lah. Senat. Iya. Dan itu membawahi dosen seluruhnya atau? Iya, semua. Semua dosen Iya. di bawah dosen Senat itu. Iya. Jadi ada apa sebutan untuk sekolah tinggi ini masih Ketua. ketua sekolah Ketua, tinggi. maka sejajar itu ada senatnya. Ada senatnya. Yang harus kontrol. Oh, mengontrol MPR-nya lah ya, MPR. Tidak termasuk mahasiswa kan, cuma dosennya aja. Iya. Anda mahasiswa punya organisasi sendiri, ada senatnya juga. Oh, senat mahasiswa. Ini senat untuk dosen. Kampus, ya. Ini senat untuk kampus ini. Untuk kampus. Oh, begitu. Jadi baru diangkat sebagai ketua senat Awal kampus. tahun ini. Awal tahun ini. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Para pendengar sekalian, terutama para generasi muda, itu sekilas kehidupan beliau ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengikuti langkah beliau dalam berjibaku melawan menapaki kehidupan ya menjadi lebih baik. Amin, amin. Amin, ya. Baik para pendengar ya. Kita masuk kepada tema kita hari ini, memahami dan menanti Lailatul Qadar. Ya, gini, biasanya umat Islam ini membagi Ramadan ini menjadi 3 penggal ya. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Nah, ini biasanya dinanti-nantikan oleh sebagian lah, tidak semuanya, sebagian, mudah-mudahan sebagian besar ya umat Islam tentang Lailatul Qadar ini. Nah, kira-kira mengapa ini dan apa sebetulnya makna Lailatul Qadar? Silakan Ustaz Jalili. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ba'du. Anda kita senior yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, emang menarik pada pagi hari ini kita mengupas atau mengulas sedikit terkait Lailatul Qadar. Nanti ditanya kenapa kok sebagian orang menanti. Justru mungkin sebenarnya emang semua orang menantikan ini. Cuman cara menantikannya berbeda-beda. Saya yakin sebelum masuk Ramadan itu semua pengen Lailatul Qadar. Seburuk-buruk orang tuh pasti pengen ada Lailatul Qadar. Pengen merasakan Lailatul Qadar. Pengen tahu dan pengen beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau ditanya
apa itu Lailatul Qadar, sebenarnya jawabannya sudah hafal semua kita. Apa tuh? Hafal. Ya. Itu dalam surah Al-Qadar itu jawaban apa itu Lailatul Qadar gitu kan. Gitu. Wah, coba Imam selalu baca terus Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan dia Al-Qur'an di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar ini? Langsung Allah jawab. Ada 4 atau 3, misalnya 3 atau 4 jawaban Allah dalam surah Al-Qadar itu terkait kenapa tuh kita harus bersungguh-sungguh bisa beramal, beribadah bertepatan Lailatul Qadar. Ada apa dan kenapa? Ini ada apa kata Allah? Bukan kata saya ya. Ya. Kata Allah dalam. Jadi coba diringkasnya. Ya. Satu, Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin. Ya. Jelas. Lebih baik dari 1000 bulan. Satu, ya. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kedua. Dua. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, turun para malaikat berbondong-bondong turun. Warruh, lalu arruh sini ada Jibril. Warruh dipimpin oleh malaikat Jibril. Pimpinannya malaikat ya? Iya. Ya, ruh itu malaikat bukan ketua senatnya. Iya, ketua ya. Bisa ya. Dipimpin turun malaikat bersama dengan orang paling afdal malaikat itu Jibril ikut juga tuh turun. Lalu salamun. Ya, keselamatan, kedamaian, ketenangan sampai terbit fajar. Selesai malam, karena malam berarti kapan batas malam ya sampai fajar. Jadi dari awal malam dari maghrib sampai terbit fajar itu. Fajar itu berarti sebelum subuh ya? Sebelum subuh. Masuk waktu subuh, habislah waktu kita makan sahur, berarti habis fajar. Oh, itulah terus fajar. Itulah keberkahannya tiga antara berkahnya Lailatul Qadar turun apa tadi? Khairun min alfi sahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Turunnya para malaikat dengan mengatur urusan ya. Terus lalu ada kedamaian, keselamatan, keberkahan. Hatta matla'i sampai terbit fajar. Oh, jadi itulah maknanya. Tiga utama. Ya, kalau kita kupas lagi ya lebih dari 1000 bulan, berapa hari gitu 1000 bulan kan? Ya. Kata 1000 bulan itu ya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan ya. Jadi ibadah seorang wajar orang pengen pas ibadah bertepatan Lailatul Qadar itu artinya pas kita lagi sholat ternyata bertepatan Lailatul Qadar, maka sholat kita itu lebih baik, bukan sama. Lebih baik dari sholat kita 83 tahun 4 bulan. Berarti bisa jadi 100 bulan 1000 bulan lebih ya, lebih dari itu. Lebih dari mungkin gambaran saja umur kita ini paling kuat 80 lah, jarang. Amaru ummati baina sittira sab'in Nabi. Oh, itulah. Umur umatku antara 60 70-an aja. Itu pun entah kapan kita ke masjid mulai sholat. Nah, ada orang dari kecil udah sholat dulu kan. Paling enggak nunggulah dia mungkin umur 7 tahun baru mulai rajin. Itu syukur-syukur. Ada mungkin baru tobat nantilah umur 40 baru mulai berubah. Ada enggak berubah nunggu umur 60 sudah berat ke masjid baru ingat sadar. Iya. Nah, artinya anggap saja ada orang beribadah lebih dari 83 walaupun itu ada sejarah ya. Mana ada Nabi mendapatkan umat-umat terdahulu bagaimana umurnya panjang. Amalnya luar biasa, gitu kan? Ada umat Nabi Musa, ada yang mereka itu malamnya qiyamul lail, malamnya ibadah sampai 1000 bulan, siangnya berjihad. Dilakukan itu 1000 bulan. Maka mendapatkan kisah itu Nabi ngerasa sedih. Sahabat semana dengan kita ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Ya. Amalnya juga walau alam. Nah, ternyata punya keistimewaan. Dia wajar nanti nabi-nabi lain itu bisa iri dengan umat Nabi Muhammad. Kita punya keistimewaan khusus. Salah satu istimewa kita punya Lailatul Qadar. Punya satu waktu, satu malam yang nilai ibadah kita jika bertepatan dengan malam tersebut melebihi dari ibadah-ibadah mungkin umat terdahulu yang 1000 malam itu, yang 1000 bulan itu. Ya, gitu. Okay. Nah, maka sayang kalau wajar, maka saya bilang semua mestinya kita umat Islam harus menantikan Lailatul Qadar, merindukan Lailatul Qadar. Baik, ini begini, ada kadang-kadang bahasa Indonesia ini kita nyebutkan Lailatul Qadar itu malam qadar. Ya. Tapi kadang-kadang kita sebut lagi malam Lailatul Qadar. Menurut Pak Ustaz Jalili gimana nih pengertian tentang malam Lailatul Qadar dengan bukan sebuah problem, penamaan saja. Kalau sudah istilah Lailatul Qadar sudah menjadi sebuah istilah, maka sah saja dia bilang malam Lailatul Qadar. Oh, malam khusus Lailatul Qadar. Tapi kalau orang Arab bingung, Lailatul Qadar. Kita nahnu fil Lailatul Qadar. Nah, itu janggal.
bagi orang Arab. Tapi di kita di konteks Indonesia sudah nama. Oh iya. Maka nggak ada salah lagi orang bikin nama masjid sering mohon maaf, sering nama masjid kurang pas. Atau agak salah dari sisi grammarnya. Oh iya, ha. Tak bisa kita salahkan sesungguhnya. Kalau dia sudah menamakan itu sudah penamaan berarti kan. Oh, Sudah sah saja kan. Oh iya. Sama Mastur Tahir atau Tohur. Mesti kan Mastur Tohurun. Tohirun mesti Tohur. Iya, atau iya. Tohirun. Tapi sudah jadi istilah baku ya tak bisa salah lagi, itu sudah Iya. nama ya, sudah nama. Maka Lailatul Qadar sudah menjadi sebuah nama lah. Nah, nama khusus Iya, Lailatul khusus. Qadar. Lailatul Qadar. Anggap kita mungkin sudah menjadi satu kata lah. Satu Lailatul kata. Qadar. Jadi sama kayak Tanjung Pinang. Tanjung spasi atau tidak kan? Oh, Tanjung iya. sama Pinang. Iya. Karena sudah jadi nama dia penulisan sekarang Tanjung Pinang tanpa spasi, sudah jadi satu kata nama. Oh, Lailatul iya. Qadar sudah jadi nama, maka kita bilang malam Lailatul Qadar ya pasti. Nanti kalau kita bilang kita sedang menantikan malam Al-Qadar, orang bingung apa lagi malam Al-Qadar. Oh, iya. Malah jadi tanya-tanya kan malam Al-Qadar. Memang tepatnya tadi kalau mau ikut ke Arab ya bukan Iya. malam Lailatul Qadar, nampak double kan. Nah, biasa saja. Malam Al-Qadar. Jadi secara bahasa Indonesia itu boleh-boleh saja Oh, karena iya. Lailatul Qadar itu sendiri sebuah satu nama, nama satu yang istilah, menjadi ya. satu Sudah kesatuan, jadi, maka untuk mengkhususkan daripada malam yang lain kita sebutlah malam Lailatul Qadar. ya. Jangan ribut gara-gara salah itu. Oh, iya. Enggak salah penamaan aja gara-gara cuman malam itu malam Qadar nanti Iya, berdebat habis waktu kita. Yang penting bagaimana kita bisa beribadah menggapai Ya. malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar. Oke. Saya teringat juga ada kawan yang ini mengatakan bahwa kawan lah orang-orang tua dulu nyebut Pamedan itu. Ah. Kalau disebut lapangan Pamedan, Pamedan itu sendiri sudah lapangan, Sudah katanya. lapangan. Jadi kalau Medan, lapangan ya. Pamedan sebutkan, Iya, karena iya. Pamedan itu sendiri sudah nama Sudah ya. nama. Jadi khusus lapangannya lapangan di Pamedan Udah itu jadi maksudnya. istilah daerah kan. Ya. Pamedan. Kalau dulu ya Pamedan ya lapangan. Iya. Pergi ke lapangan Pamedan, lapangan-lapangan. Oh, iya. Sama-sama kasusnya ini. Iya iya iya. Oke, oke. itu benar ini. Nah, itu bahasa Indonesia ini memang kadang-kadang ya pandai dia menyebutkan itu. Sebab istilah-istilah yang kita sendiri tidak apa ya, tidak paham. Jadi karena anak muda ini banyak mengingat seperti macam buka puasa bersama dan disingkat bukber. Saya heran bukber. Oh, buka puasa bersama, bukber itu rupanya. Jadi sudah menjadi istilah yang biasa saja. Macam pergi ke kan batu ke atas itu, batu lebih katanya. Apa batu lebih? Maksudnya batu 10 itu lebih ke atasnya. Iya, bisa batu lebih berarti. Batu Baru lebih, tahu Mas. saya Saya heran Kalau udah juga. 10 lebih berarti ya. 10 lebih dari 10 Karena gitu. susah 11, makanya udah 1 2 masih. Kalau udah 10 batu lebih. Batu lebih ya, lebih dari 10 kilometer. Tapi kalau terus-terusan nanti tiba-tiba hilang istilah itu nanti kan. Batu lebih semua diingat orang. Iya ya. Oke. Baik. Gini, malam Lailatul Qadar ini ya kita sebut malam Lailatul Qadar memang sedap Ya, juga iya, nyebutnya. malam Lailatul Qadar, Iya, betul. Lailatul Qadar ini kan dinantikan orang itu 10 malam terakhir. Tapi kan kita tidak tahu ini apa malam keberapa. Nah, cuma kan biasanya orang menunggu di malam ganjil ya. Ya. Nah, sekarang jadi masalah kita kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu? Ya, bagaimana Pak Ustaz Jalili? Ya. Ya, sebenarnya memang ada riwayat Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadar fil witir fil ashr al-awakhir, riwayat fi 21 wa 23 dan seterusnya, banyak riwayat tentang kapan Lailatul Qadar itu. Tapi Ya. Nabi ada ngasih clue lah. Ah, Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, ya. ya kan? Ada di malam-malam ganjil. Kan disebut malam 21, gitu kan? Tapi ada satu, Pak, yang mesti kita sepakatin dulu sebelum kapan malam itu. Yang jelas ulama itu sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Nah, itu kan. Bisa jadi Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Itu sepakat hanya di bulan Ramadan. Tapi kapannya tadi? Kapannya itu banyak riwayat. dari Ramadan pertama sampai terakhir itu potensi. Mungkin kan semua. Oh ya. Mungkin ini dan rahasia. Ini kapan Lailatul Qadar? Yang jelas Lailatul Qadar jawabannya kapan? Di Ramadan. Ramadan. Jangan cari nanti di Syawal, di Sa'banul Qadar, enggak ada di Muharram. Ya, ya. Lailatul Qadar itu ada di Bulan Ramadan, ya. Keistimewaan bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ada satu malam yang ternyata nilainya melebihi dari 1000 bulan. Tapi kapan? Banyak riwayat. Terkadang gini, mungkin bisa jadi orang yang nggak suka dengan Islam dia akan mengkritisi Nabi Muhammad atau mengkritisi Islam. Ya. Kayak mana? Paling mungkin ini Nabi kalian itu Nabi yang nggak konsisten ya. Nabi yang pelin plan. Ya.
sah-sah saja kalau mereka mengkritisi itu kan. Muhammad itu nabi yang pelin-pelan ya misalnya. Nggak konsisten. Kenapa? Bahas Lailatul Qadar aja bertele-tele. Maksudnya? Ya ada malam 21, malam 23, kadang malam 17. Ada 10 terakhir misalnya. Ada riwayat dari hari pertama Ramadan. Nah, ya tadi juga, riwayat itu. Berarti banyak riwayat. Kenapa nggak satu aja? Kenapa kok pelin-pelan? Nggak istiqomah. Kok Nabi Muhammad nggak istiqomah misalnya bahasa ini, nggak istiqomah dalam menjelaskan atau meriwayatkan Lailatul Qadar. Satu aja jelas. Ini itu. Ya, kalau orang nggak senang bilang pelin-pelan kan gitu, orang nggak suka. Bisa aja. Nah, tapi justru kalau kita makin mendalami agama, ketidakistiqomahan Nabi dalam menerangkan Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar, itulah bentuk istiqomah beliau. Gimana nih penjelasannya? Ketidakistiqomahan beliau, berarti karena banyak banyak riwayat. Ada satu dari riwayat Lailatul Qadar cuma malam 17 atau Lailatul Qadar cuma malam 27 saja. Udah saya rasa sepi masjidnya. Oh iya. Sepi masjid. Tapi tidak istiqomah beliau, ada riwayat ini, ada riwayat itu, yang mana yang betul-betul semua riwayat itu. Maka Imam Haddad mengatakan anna Lailatul Qadar tatanaqal kullas sana. Bisa saja Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah setiap tahunnya. Mungkin tahun ini malam 17. Awal turun Al-Qur'an kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Mungkin pas bertepatan itu maka kita peringatan Nuzul Quran kenapa tanggal 17? Sedangkan kenapa riwayat banyak tanggal 27 Lailatul Qadar? Mesti tanggal 17 saja. Mungkin bertepatan saat itu. Dan itu pun di Indonesia kabarnya. Di negara lain tidak ada riwayat bersih lebih kuat tadi di 17. Kan 17 awal turun. Tapi di riwayat lain ada tentang Lailatul Qadar. Saya balik tadi ketidakistiqomahan beliau dalam menentukan malam Lailatul Qadar itu itulah bentuk istiqomah. Agar kita ini istiqomah. Biar dari awal ada riwayat fil asrul awal. 10 pertama dari awal sampai akhir kita bisa berusaha menggapai Lailatul Qadar. Nah, maka siapapun sudah beribadah dari awal sampai akhir sudah pasti ada satu malam yang ibadah itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tapi kita lengah saja. Lengah satu malam, lengah pas malam terakhir mungkin. Udah persiapan, nunggu persiapan untuk Ramadan, persiapan dan sebagainya, persiapan untuk Idul Fitri mungkin. Lengah kita. Sempatlah nggak tarawih, sempatlah nggak tadarus, sempat nggak mana-mana. Lengah. Ternyata pas itu tahun ini Lailatul Qadar. Nah, makanya beliau tidak ada riwayat yang persis sepakat itu Lailatul Qadar. Gunanya apa? Hikmahnya apa? Agar kita ini istiqomah. Orang nggak suka pelin-pelan, tidak bagus pelin-pelan itu agar istiqomah. Kalau satu-satu saja bisa udah selesai. Sepi masjid kita kan. Ada mungkin ibadah. Kita diminta tuntut memang untuk setiap malam. Nah, demikian luar biasa penjelasan kiai kita ini. Baik para pendengar sekalian, ya kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita ini tentang malam Lailatul Qadar, yang lebih enak nyebut begitu. Tapi kita akan lewatkan dulu yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pendengar Pandawa Radio, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kiai Haji Jalili Ahmad Jalili pada kilasan sudut mata yang ke-32 ini. Baik, tadi kita sampai pada bahwa salah satu hikmah kenapa Nabi mencari Lailatul Qadar itu kadang di di pertengahan Ramadan, di awal dan di akhir mungkin, dan juga ada yang yang kuat dinantikan oleh umat kita adalah di malam-malam ganjil. Tapi sebetulnya dengan kondisi kita Indonesia ini yang menentukan Ramadan ada yang sudah 20 Ramadan, 21, 21 itu juga ada hikmahnya gitu kan. Jadi kita kan tidak berpatokan pada ini malam ganjil, tapi satu sisi malam genap. Bisa jadi tadi malam udah malam 21 bagi yang bisa jadi malam 22, tapi kita malam ini malam 21 nih. Agar yang puasa ikut
pemerintah arti malam ini Malam. sekarang 20, nanti malam maghrib sudah masuk 21 nih. 21. Mulai maghrib nanti malam 21. Sementara yang Pertama. lain Malam 22 udah. malam 22. Jadi 22. artinya dengan itu juga Yang ada mana hikmahnya. Lailatul Qadar ini? Iya. Tadi malam atau malam nih? Iya, iya. Oke. Sebab kalau sudah tentukan ganjil maka hanya malam ganjil saja masjid itu penuh. Orang beritikaf. Tapi malam lain tidak. Kalau ini kan mudah-mudahan setiap malam. Ganjil terus lah ini. Iya. Tadi malam bisa jadi ganjil versi sana, ini ganjil versi sini ya. Iya, gitu ya. Itu tadi hikmah tadi. Maka jangan tak usah terlalu perpatokan. Mm-mm. Malam 21, malam 22. Malam 21 ini kapan? Pas tahun ini. Ya, istiadat jelas kalau kita sendiri ya di mana kita mulai di situ kita mengakhiri. Iya, iya. Patokan kita, karena kita mulai puasa berarti 21 bagi kita nanti malam. Dan kalau kita mulai dari puasa pada akhir kan, Iya. hari Kamis. Iya. Nah, berarti ya itulah 21-nya kita nanti malam. Ya, itulah menunjukkan juga bahwa Rasulullah sendiri tidak tahu persis ya malam Lailatul Qadar itu. Mungkin pada saat itu Iya. dia tahu, tapi tahun berikutnya Ya rahasia. Allah berubah rahasia. lagi kan gitu ya. Rahasiakan. Ya. Nah, begini, ada fenomena kita ini berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu di awal Ramadan terus sampai di akhir Ramadan ibadah itu semakin kuat, semakin sering beliau ke masjid dan menurut satu riwayat di akhir Ramadan tuh malah dia beritikaf kan gitu. Ya, ya. Nah, terbalik dengan kita. Nah, justru di akhir Ramadan ini semakin berkurang nih. Nah, sebetulnya ada apa dengan kita umat Islam ini? Dan fenomena ini bukan hanya tahun ini, tahun yang lalu dan bahkan sejak kita masih kecil dulu begitu juga nih ceritanya. Ya mungkin bukan kebalik, mungkin Nabi sudah tahu dan prediksi beliau dah itu bagaimana kondisi nanti. Ya. Maka kenapa beliau akhirnya ya taharru sadda mi'zarahu kalau masuk 10 terakhir ya ngencangkan lagi ikat pinggang sarung, kencangkan lagi artinya. Ya kurang yang lain. Ya. Udah kencang yang lain tutup dulu. Ini fokus untuk ibadah. Oh ya, terus Kalau kita Nabi betul dari awal akhir sudah jelas kencang. Makin terus menanjak itu ya? Di terakhir makin kuat. menanjak kan. Kita Terus turunan mungkin biar lebih cepat karena turunan nggak tanjakan kan. Iya, iya. Ya, maka beliau salah satu mungkin hikmah ada Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Beliau mungkin bisa jadi kondisi umatnya ketika terakhir sudah mulai kendor. Sop-sop masjid itu sudah luar biasa kemajuannya. Majunya luar biasa kemajuannya. Maka tadi perlu kita sama-sama mengingatkan. Ya untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk semua. Ingat lu, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena, tergoda, sibuk dengan yang lain. Ternyata ada peluang besar di 10 terakhir ini. Ya, di 10 terakhir. Karena kita nggak lagi bicara. Bisa jadi Ramadan ini 10 terakhir nih. Ya mungkin bisa kemarin, udah kita terlewat, udah terlewat. Tapi bisa jadi malam ini, malam besok, malam lusa. Itulah tinggal kesempatan kita. Maka jangan terlena. Kencangkan mulai malam ini. Gitu. Ya, istirahat pagi ini malam ini udah gas. Gaspol mulai malam ini. Maka punya program masjid, ada program iktikaf, ada yang mungkin program sahur bersama. Iya, Selama ini buka bersama atau 10 Ramadan ini stop buka bersama nih. Apa agendanya? Sahur bersama di masjid. Iktikaf, tahajud, qiyamul lail, sahur bersama. Ya, saya lihat di Tanjung Pinang juga sudah ada beberapa mulai? masjid yang melaksanakan kalau buka bersama itu banyak. Oh, ya, udah semua banyak. Oke, masjid. iya, Tapi betul. sahur bersama sudah mulai Sudah banyak mulai. ini. Ya, mungkin momentum lah di 10 terakhir ini lah. Ya. Dalam 21 ini bisa Tapi disemarakkan. ya kita melihat juga fenomena masjid juga semakin tarawihnya semakin berkurang ya. 10 malam terakhir kadang-kadang tinggal satu sab saja. Ya itu fenomena kita Ya ini nih. tantangan. Ya tantangan ya. Ini tantangan, siapa yang mau menggapai Lailatul Qadar sanggup nggak? Oh iya. Ya, kalau mudah ya dapat semua. Ya ya. Kalau mudah teman. Tapi ini tantangan, siapa yang bertahan? Ya, innamal a'mal bil khawatim tadi. Amal itu ada penghujung penutupnya. Bagaimana endingnya? Ya ya. Mungkin awal kuat tapi endingnya macam mana? Ini penentu. Ini sudah di ujung. Ya penentu bisa nggak kita? Bisa tidak bisa ada di pribadi masing-masing. Ya, gitu. Jaminan. Jadi begini, sekiranya kita berandai-andai malam ganjil katakanlah yang sering disebutkan 27 Ramadan ya. Jadi ada 100 orang ya dalam satu masjid itu ikut menantikan itu. Ini apakah semuanya sekiranya malam itu Lailatul Qadar, apakah semuanya memang mendapat malam Lailatul Qadar pada saat itu atau hanya orang-orang tertentu saja? Oh, iya. Baik, apakah
Lailatul Qadar itu namanya Laila, jumpa itu Laila itu bulannya gitu Ya. kan. Oh saya nggak temu. Ya, yang jelas tidak ada orang saya ketemu, saya tidak ketemu. Terus? Intinya itu ada satu malam yang nilai malam itu khairun min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruh salamun. Maka siapapun yang beribadah dan ibadah yang bertepatan pada malam itu, maka dia mendapatkan fadilahnya. Dia mendapatkan keutamaannya. Dia mendapatkan keistimewaan. Alima walam ya'lam, tahu atau dia tidak tahu, maka sudah ada mendapatkan itu. Nah, karena nanti saya tahu, nanti bisa aja orang ngaku-ngaku saya jumpa tadi malam ini nggak jumpa. Nah, akhirnya dia mengklaim dia didewakan orang, di bahaya. Maka siapa beribadah, itulah perlunya konsisten tadi, istiqomahnya tadi. Yang jelas kalau sudah kita selama Ramadan full tarawihnya, berarti pasti ada tarawih kita itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gitu. Tapi kalau ada bolong, ya was-was, nggak ada jaminan. Ya. Bisa jadi pas kita bolong. Kalau selama Ramadan kita infak Rp1.000 misalnya, setiap malam dari awal Ramadan sampai malam ke-30 Ramadan ada infak Rp1.000, istiqomah kita, maka ada bertepatan dengan infaknya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ada orang mungkin istiqomah infak malam pertama langsung berapa kebutuhan masjid, berapa, 1 juta 2 juta, malam terakhir enggak, dia lupa, atau ada satu malam lupa, sayang. Maka latih diri itu biar amalnya setiap hari Istiqomah ya. istiqomahnya. Maka dan Nabi istiqomah khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000-nya karamah, karena berat. Yang kecil saja berat, apalagi yang besar. Maka untuk istiqomah ya mulai dari yang kecil. Kalau berinfak ya mau 1000, mau 2000, 10.000, apa yang kira-kira ringan bagi kita. Tadarusnya ya punya masing-masing, memang perlu kita paksakan, tapi kita perlu juga tahu diri kita kira-kira sanggup di mana. Nah itu yang istiqomahkan dulu. Oh saya selama ini nggak pernah ngaji 1 hari 1 juz misalnya, tiba-tiba mau 1 hari 1 juz, berat misalnya. Ya 1 hari 1 halaman lah, oke. Silakan istiqomahkan selama Ramadan, mesti itu yang kita mulai. Jadi kalau nggak pernah ngaji, lama 1 juz. Tapi kalau sudah biasa santri, mana pondok, anak biasa, sudah biasa dewan juz ngaji, sudah biasa setiap hari 1 hari 1 juz, setiap hari. Selama Ramadan kencang kan, jangan 1 hari 1 juz. Maka harus lebih kan, 1 hari 3 juz, 5 juz. Itu yang sudah biasa ya. Iya. Tapi yang tidak biasa jangan memberatkan Ya, maka diri lah. apa yang tidak terlalu berat, supaya apa? Supaya bisa istiqomah selama Ramadan. Ya. Ya mungkin kemarin sudah lewat, ya istiqomahkanlah selama 10 hari ke depan ini. Ya. Jadi artinya yang 100 orang itu bisa jadi tidak semuanya mendapatkan hal yang sama ya. Artinya kalau itu malam Lailatul Qadarnya, Ya kalau itu malam berarti mereka bertepatan semua mungkin, tapi amalan kan akan berbeda-beda. Ya mungkin tarawih sama-sama tarawihnya, tapi kualitas tarawih dia macam mana ini? Akan lipat gandanya berbeda. Dia sama-sama berinfak, mungkin bawa infak semua pada malam hari itu, tapi beda-beda infaknya. Maka tentu kelipatannya akan berbeda. Amalan dia sama-sama ngaji, tapi sama 100 ngaji semua. Yang ini ngajinya 1 juz, yang ini 1 halaman, yang ini 1 ayat, mungkin akan berbeda nilainya nanti lipatan berbeda, maka tapi bertepatannya akan sama-sama mendapatkan bertepatan. Ya, tapi bagaimana dengan ada apa yang mengatakan ciri-ciri Lailatul Qadar malamnya itu dengan siangnya itu bagaimana? Apakah betul ada seperti itu? Ya tadi tentu ketika Allah katakan tanazzalul malaika, turun malaikat turun bawa keberkahan. Malam-malam hari itu semua malaikat turun dan akan masuk ke rumah setiap mukminah kan. Masuk yukri'us salam, memberikan salam. Tiga mungkin rumah enggak dimasukin malaikat. 3-5 orang enggak mau malam, udah malam Lailatul Qadar enggak mau masuk, enggak mau ngasih salam, enggak mau ngasih doa. Malaikat ini jumlahnya dengan ribuan jutaan malaikat turun muka bumi. Sebanyak apapun rumah manusia di muka bumi ini turun mereka. Berikan tetap salam. ada masuk masuk malaikat. 3 kelompok nih. Ya, apa itu? Yang tidak dimasuki satu. Tidak dimasuki. Mudminu khamrin. Masih mabuk-mabuk malam. Oh, orangnya mabuk. Orang mabuk gimana? Iya. Mabuk masih malam itu, masih minum malam itu kan. Ya. Stop dulu. Mabuk minum ya. Tahan dulu nih. Kalau mabuk kepayam tidak. Lagi ya, masih minum khamar. Oh, minum khamar. Mabuk karena itu ya. Iya. Anda tahu mabuk kepayam kan karena setelah puasa kan mau akan mabuk, nikah kan gitu. Iya. Mabuk lain lagi itu. Itu tidak lagi ya. Terus lalu qati'ur rahim. Apa tuh? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya.
Itulah hikmah juga kita ada tarawih, kumpul, ya salaman, ya untuk menjalin silaturahmi lagi. Ya nanti sama-sama ribut menurut tangga, ya, sama-sama ke masjid. Ini ribut hal agama, ribut akhirnya nggak mau gabung di masjid. Jalin silaturahmi, sayang. Ya, jalin silaturahmi di Ramadan ini pererat lagi. Maka memutuskan silaturahmi udah jauh dari mereka. Nggak mau mendekat mereka dengan memutuskan silaturahmi. Boleh bermusuh ini boleh, maksimal 3 hari. Musuh-musuh saya nggak mau tegur, udah kesel saya mungkin sama Mas Zur ya. 3 hari aja mata. Setelah itu udah lupakan itu. Ya. Wajar orang mangkal, mungkin wajar marah, tapi saya masih emosinya dibatasi cukup 3 hari. Setelah itu udah lupakan itu. Lalu yang terakhir, akilu lahmil khinzir, yang masih mengkonsumsi daging B2. Daging apa? B2. Oh, B2. Iya, B2, B3, B4 ya. B2. Nah, itu nggak masuk. Jadi karena banyak malaikat, tentu ketika malaikat turun ada keberkahan, maka mempengaruhi juga siang harinya. Besok terbitnya matahari mempengaruhi. Matahari terbit justru akhirnya tidak ada rasa panas. Biasanya terik matahari, maka pada hari itu di antara tanda saja, ya. Tandanya itu. Iya. Maka matahari akan cahaya bercahaya tapi tidak ada rasa panasnya. Sebentar, ada yang masuk bertanya melalui Facebook ini, namanya Cynthia Mira. Masya Allah, siap. Izin bertanya Pak, ya kita izinkan lah kan, kita baca. Di tengah kehidupan yang serba digital saat ini, di mana banyak orang terdistraksi, distraksi oleh media sosial maupun kesibukan pekerjaan. Bagaimana cara menjaga kesungguhan dalam beribadah di malam-malam terakhir Ramadan agar tujuan mencari Lailatul Qadar benar-benar tercapai secara spiritual. Jadi kesibukan dengan bagaimana cara mencari Lailatul Qadarnya itu. Ya. Tadi tidak harus selamanya di masjid. Terkadang ada orang badannya di masjid, hatinya di luar. Lebih ya. Etikaf dia, tapi HP-nya aktif kemana-mana kan. Oh, bawa HP lagi kan? Lah ya, zaman sekarang ya. Oh ya, apalagi di masjid ada di masjid ada wifi gratis, ada etikaf main game. Oh ya. Sama saja berarti hatinya marbutun bil masjid, badannya tapi hatinya di luar. Ya mungkin enggak punya waktu untuk etikaf di siang hari. Kan etikaf untuk Ramadan ya siang dan malam kita di masjid, ya. Enggak punya waktu mungkin etikaf. Saya kerja. Saya enggak ada cuti. Saya ada nafkah. Itulah amalan bagi. Ya, bekerja cari nafkah itu amalan wajib yang harus kita lakukan. Kalau kita niatkan tadi mencari nafkah supaya ya ada kebutuhan keluarga, terjamin keluarga, ada bisa dimakan, itu amalan wajib yang harus. Itu fisabilillah kata Nabi. Siapa man kharaja ya yasta'fif ala ahli, siapa yang keluar rumah dalam rangka menjaga diri, bawa agar gak minta-minta sama orang, itu fisabilillah. Artinya bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita mungkin jadwal malam. Saya selalu selama Ramadan nih jadwal masuk malam terus. Seven masuk jam 7. Masuk jam 7 siap malam, balik jam 7 pagi. Ya. Kapan saya itikaf? Apa saya enggak dapat Lailatul Qadar? Ibadah. Maka selama lagi kerja malam itu isi dengan amalan. Andai kan selama itu tidak tidur, berarti jam 7 sampai jam 7 enggak tidur itu, sambil dia kerja, sambil istighfar, sambil dia kerja, sambil zikir, walaupun bekerja dia sudah titip ada infak malam ini. Ya. Ada sedekah malam ini, sambil tilawah apa yang hafal surah kulhu, baca trikul 1000 kali terus itu aja. Maka itu sudah setara kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar mendapatkan fadilah. Ya, paling tidak berzikir lah ya, la ilaha illallah subhanallah ya. Arti peluang bisa. Ya. Ada saya nggak bisa itikaf. Tapi ya memang tadi ada amalan khusus yang disunahkan ya, itikaf di masjid dan sebagainya. Itu punya fadilah sendiri-sendiri. Bagi yang tidak bisa karena kesibukan dan lain sebagainya, atau karena balik kampung di perjalanan jauh naik kapal 2 hari 3 hari, jangan sampai peluang Lailatul Qadar itu kita sia-siakan karena safar. Justru pas safar itu double lagi. Pas musafir doanya mustajab, pas musafir amalan. Ya, apalagi kalau naik kapal jauh lagi kan, nah, terus di embargo lagi kapalnya di, zikir aja di kapalnya itu kan, sambil menunggu. Ya, ada amalan lain banyak, peluang amal di dimanapun bisa kita lakukan ya. Oke. Kita rehat sejenak. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kiai Haji Jalili Ahmad. Ya. Pandawa Radio.
Dengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kiai Haji Ahmad Jalili dengan tema memahami dan menanti Lailatul Qadar. Baik, Ustaz Jalili, ya tadi sebutkan ada 3 tempat, 3 rumah yang tidak dimasuki. Di antaranya yang menarik yang ingin saya tanyakan tentang tidak bertegur sapa, memutuskan silaturahim. Ya. Apalagi kalau berkelahi ya kan? Iya. Ya, berkelahi. Nah itu kan kalau pribadi berkelahi, rumahnya tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, malaikat apa seluruh malaikat. Sekarang jadi pertanyaan ya. Kalau negara yang berkelahi, ya berperang ini, negara Islam ada dengan negara Islam berperang nih. Nah, apakah maknanya negara itu tidak dimasuki malaikat ya? Coba. Makanya dalam etika perang itu Islam itu mengatur. Ada waktu gencatan senjata semestinya. Ya kalau itu digunakan kan. Iya. Maka salah satunya bulan haram. Berperang itu bulan Ramadan. Iya, yang tidak dilarang. Enggak boleh perang. Orang dulu perang-perang orang dulu ketika ada bulan haram, bulan gencatan senjata, stop dulu. Lanjut lagi nanti. Makanya ini jaga mesti. Ramadan stop dulu. Walaupun Nabi berperang, enggak masuk di bulan 4 bulan haram, berperang. Di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan perang Badar itu. Batu Badar. Batu Badar. Itu perang pemusuh Islam. Ini kan qati rahim ini bermusuhan satu sama lain yang baik, tapi enggak berdurhaka tadi kan. Ya perang ini ya zaman dulu perang mempertahankan akidah. Itu ibadah. Nah kalau sekarang ini mempertahankan agama. Ini kalau sekarang Iran kalau sekarang melawan Israel. Sementara di Israel itu ada juga umat Islam. Di Iran juga umat Islam. Ada juga jadi umat artinya Islam. Nah, saya no komentar lah terkait apa yang kasus terkait ini. Ini perang antara apa itu? Antar negara. Ya antar negara atau karena suku ya. Itu tugas negara itu masing-masing. Negara tapi apakah malaikat akan masuk ke negara itu ketika ada konflik, persekutuan, permusuhan, maka sebisa mungkin henti. Iya, itu inginnya kita. Iya, artinya supaya mendapatkan berkah dari mereka. Khawatir hilang lagi berkahnya kan. Karena ternyata umat Islam semua juga ada di sana. Di kedua belah pihak ada juga Islam di sana. Tapi ini betul membela kehormatan dan harga diri. Apalagi yang dibela itu adalah umat Islam Palestina kan, walaupun tidak secara langsung gitu. Tapi intinya bahwa ke pribadi lah ya. Kalau ke negara itu tapi kan secara syariahnya bisa digaji itu. Bagaimana kalau sebuah negara berperang dengan negara lain, di negara itu tidak dimasuki malaikat, kira-kira begitu? Ya, itu arti gambaran tadi. Malaikat kan ada juga pencatatan kebaikan keburukan selalu ada di kita ini kan. Pencatatan kebaikan keburukan. Artinya nggak didoakan keberkahan di situ. Oh ya. Iya. Tapi konteks lagi diserang. Ya, berarti bukan permusuhan tadi kan. Ya, siapa yang pertama diserang, siapa yang pertama siapa yang bikin gara-gara ya. Iya, dia mempertahankan, ya berarti dia amal baik. Iya, apalagi. Jadi, maka konten akan berbeda itu hukumnya, berperangnya karena apa. Maka saya belum bisa berani komentar siapa yang posisi mana, siapa yang korban, siapa yang jadi korban itu kan. Ya, serahkan malaikat nanti ini mana yang bikin masalah, yang bikin ulah kan. Ya. Tapi kan Rasul berperang pada tanggal 17 Ramadan, perang Badar itu kan melawan orang kafir kan. Nah, barangkali kalau mau dikiaskan seperti itu bisa. Walau alam juga ya, apa sama konteksnya tadi kan. Konteksnya bersama susah di media sekarang kan. Oke. Baik Pak Kiai Haji Jalili. Kita berada di bagian akhir dari pertemuan kita ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada khalayak. Apa kira-kira? Silakan. Baik. Ya, tentu inilah berkahnya Ramadan. Ya, kalau nanti orang bertanya apakah mungkin ya, memang haknya Allah SWT untuk memuliakan suatu dengan satu yang lain. Allah muliakan bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Allah muliakan malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Maka terkadang amalan kita itu memang berbeda karena beda waktu, karena berbeda tempat, karena berbeda cara. Ya, hikmah yang tadi berarti Ramadan bisa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan itu karena waktunya, pertepatan Lailatul Qadar. Ada karena tempatnya, orang-orang yang berkah tinggal di Mekah, di Madinah bisa sholat di Masjid Nabawi, umroh itu karena tempatnya. Nah, ini yang bisa kita dapat saat ini biar amalan kita bisa istiqomah. Maka ambil, gunakan peluang di sisa-sisa terakhir Ramadan ini. Mungkin bisa jadi Lailatul Qadar ada malam ini, malam besok, atau malam terakhir.
dan bisa jadi kita nggak punya lagi kesempatan Kan udah lewat. ketemu Ramadan akan datang. Ya, Maka insyaallah. gunakanlah peluang saat ini, anggaplah jadikan ini seakan-akan kita berdoa banyak umur, tapi seakan-akan ini merupakan Ramadan terakhir, yang ada malam terakhir, malam 10 terakhir dan Ramadan terakhir, agar kita bisa segera bertobat kepada Allah SWT, memperbaiki amalan yang mungkin sempat kendor, kita gaskan kembali sama-sama. Semoga kita bisa istiqomah dan bisa beramal bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan tentunya doa yang perlu kita minta, selain yang lain minta yang lain, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa banyak. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, maafkan aku ya Allah. Engkau maha pengampun, ampun, minta ampun kita, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pesan pada Aisyah bertanya, itulah yang mungkin paling minta. Kalau minimal doanya, mintalah ampunan, mintalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, minta akan dijauhkan dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Amin, amin. Insyaallah Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ya. Demikian para pendengar sekalian, perbincangan hangat kita mengenai Lailatul Qadar bersama Ustadz Ahmad Jalili, ya. Mudah-mudahan dan semoga kita mendapatkan pencerahan serta mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan ini, tapi kalau tidak pun di Ramadan berikutnya. Terima kasih pada semuanya. Sampai berjumpa kembali dalam program Sudut Mata Kilasan berikutnya. Dari saya Mastur Tahir dan Ustadz Jalili, ucapkan selamat berbuka puasa, selamat menempuh Ramadan sampai di akhirnya. Demikian saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak terasa Mitra Pandawa, perbincangan kita di program Sudut Mata pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Haji Ahmad Jalili LC MSI atas ilmu, nasihat dan pencerahan yang sangat berharga tentang bagaimana kita memahami dan menanti hadirnya malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan kita serta memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, serta menerima setiap doa, ibadah, dan amal kebaikan yang kita lakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Mitra Pandawa yang telah setia mendengarkan program Sudut Mata di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Nantikan kembali perbincangan inspiratif lainnya di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua Mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.